Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan saya, Cinta Marito Simbolon dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dan saya, Evi Rosdianti dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Dan saya, Mandra Intan Kauniah dari SD Negeri 004 Bukit Bestari. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Cinta. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Cinta. Bu Cinta gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Jadi begini Bu, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati proses coaching Ibu bersama coaching nanti. Nah, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya selama melakukan observasi nanti. Agar Ibu paham juga ya Bu ya, tahu juga. Jadi begini Bu, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya selama observasi nanti, yang pertama saya mengharapkan Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Tentunya saya mengharapkan Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, di mana Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dari si coaching, dan Ibu sudah mendengarkan aktif ya Bu ya terkait permasalahan-permasalahan yang coaching sampaikan nanti. Dan tentunya pertanyaan berbobot ini dengan teknik rasa, saya harapkan Ibu sudah melakukan dengan teknik rasa. Selain itu, saya mengharapkan selama proses coaching, Ibu melakukan sesuai alur coaching, yaitu alur tirta ya Bu ya. Ada mengajukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Ibu terkait rubrik penilaiannya. Bisa dipahami ya Bu ya? Baik Bu Cinta, saya paham. Oke. Jadi begini Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu Cinta. Oke. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan itu adalah kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bu Cinta, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan semua dari kompetensi inti, seperti itu. Jadi mulai dari presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu Cinta. Tentu saja dengan teknik rasa. Jadi itu kompetensi nanti yang saya akan kembangkan dari proses coaching nanti, seperti itu Bu. Baik, jadi ketiga kompetensi ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nah, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Tujuannya agar coach saya nanti bisa menyampaikan beberapa solusi atau ide yang dia tidak yang dia sadari dari hasil pancingan dari pertanyaan berbobot saya, seperti itu Bu. Tujuannya itu agar proses kreatif dari coach saya bisa maksimal, seperti itu. Oke, baik, berarti difokuskan ke memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, terkait indikator ketercapaian nih. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Oh iya. Tentu saja indikator yang saya harapkan adalah coach saya bisa merasa terpuaskan dari gejala-gejala kerisauan yang dia alami. Otomatis puasnya coach saya adalah dengan didapatkannya solusi yang dia sampaikan, seperti itu Bu, melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Jadi sepertinya itu Bu indikatornya. Oke, Ibu, berarti Ibu mengharapkan si coach dapat menggali ide-idenya ya Bu ya dari pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan tadi. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, setelah ini Ibu boleh langsung melakukan proses coaching bersama coachingnya. Semoga
proses coachingnya berjalan dengan lancar dan indikator ketercapaian yang Ibu tuju tadi dapat tercapai dengan maksimal ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Cinta. Sama-sama Ibu, sudah siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu Intan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Intan, terima kasih sudah mau datang ke tempat saya dan ini saya dengar ada yang ingin diceritakan dan sampaikan kepada saya. Iya, betul sekali Bu. Saya ingin curhat nih sedikit. Bolehkah saya minta waktunya Bu? Boleh Bu Intan, kita punya waktu nih sekitar 10-20 menit. Kira-kira apa yang Bu Intan ceritakan? Iya, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Apalagi tentang murid-murid saya di kelas itu, mereka kurang minatnya dalam berliterasi. Setiap jadwal literasi, mereka sepertinya lemes atau malas mengerjakan tugas. Seperti itu. Oke, nah, jadi kira-kira nih menurut Ibu apa yang Bu Intan harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, tentu saja Bu, saya harapkan ada jalan keluar solusi atas permasalahan ini terkait dengan kurang antusias murid-murid saya itu Bu, dan supaya mereka bisa berkembang literasinya, apalagi untuk hadapi AMBK ya Bu, di jenjang SD. Ya, sekali Bu Intan. Nah sekarang begini, menurut Ibu, kira-kira hal apa saja ya yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, ketika saya minta mereka untuk membaca yang saya berikan berupa buku-buku teks, kemudian mereka diminta untuk mencari unsur intrinsiknya Bu. Dalam cerita itu mereka sepertinya berat. Yang kedua, saya terkadang tidak memberi kesempatan buat mereka untuk memilih cerita yang mereka mau. Mungkin salah satu faktornya itu sibuk menurut saya. Sehingga istilahnya kalau Bu Intan tidak memberikan pilihan kepada murid dengan apa yang sesuai dengan mereka inginkan, seperti itu ya Bu. Iya, soalnya jadi kurang semangat seperti itu ya Bu. Karena kalau mereka memilih sendiri judulnya, dipastikan kan tidak ada kaitannya dengan pembelajaran atau yang judulnya mereka senangi gitu kan, di kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang membuat saya tidak mengizinkan mereka mencari judul mereka sendiri gitu. Tapi yang menurut yang kata Bu Intan tadi saya katakan kita minta memasukkan unsur-unsur yang intrinsik seperti itu ya. Nah itu seperti apa Bu teknisnya? Ya, untuk jenjang SD Bu, unsur intrinsik itu yang secara umum aja ya, seperti topik atau tema cerita, kemudian tokoh dalam cerita, alur cerita, dan latar cerita itu sendiri. Dan yang mungkin agak keberatan bagi mereka itu mencari moral atau hikmah dari cerita itu. Kalau misalnya siswanya juga sudah kurang minat ya, minta dia bagaimana dia akan mau gitu kan masuk dalam unsur-unsur intrinsik yang Ibu minta seperti itu ya. Baik. Nah sekarang menurut pendapat Ibu nih, kira-kira apa saja sih Bu yang membuat murid-murid ini ke depannya dia merasa asik seperti itu, jadi tidak ada rasa bosan ketika berliterasi. Setidaknya murid-murid kita nih semangat lah seperti itu Bu dalam literasi seperti itu. Ya. Kalau dilihat dari masalah tadi Bu ya, saya pikir kegiatan literasi itu harus asik menurut mereka, tidak monoton seperti itu. Mungkin saya akan mengajak mereka di luar kelas, terutama di pojok atau sudut-sudut sekolah yang kira-kira menarik bagi mereka.
Kemudian dalam literasi itu tidak melulu hanya membaca gitu ya. Mungkin ada gamesnya, ada permainan yang membuat mereka aktif bergerak di sini. Menarik sekali seperti itu ya Bu ya. Ternyata pada saat literasi itu siswa itu tidak hanya fokus membaca ya Bu ya, tetapi Ibu masukkan beberapa permainan sehingga siswa kita menjadi semangat seperti itu ya Bu. Nah kemudian nih Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam melakukan tugas literasi seperti itu? Saya pikir sih Bu, tentang tugas itu kan tadi saya bilang menggunakan buku cerita teks gitu ya, mungkin kurang menarik penampilannya itu, kelihatan jadul gitu ya Bu. Nah, mungkin saya akan memberikan mereka buku bacaan yang terbaru yang mereka senangi, banyak warnanya, gambarnya, dan bisa melalui dalam bentuk digital Bu. Sekarang kan banyak perpustakaan digital di internet Bu. Jadi itu salah satu yang bisa saya terapkan ke anak-anak. Nah Bu, kalau boleh tahu Intan ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saat di kelas? Saat ini sih hanya berupa buku teks di perpustakaan Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi selain buku teks di perpustakaan sampai saat ini belum ada ya Bu ya? Iya belum ada. Nah menurut Ibu kira-kira ada tidak sumber literasi lain selain buku kita di perpustakaan? Nah itu lalu saya baru terpikirnya sekarang. Selain perpustakaan digital tadi Bu ya, saya punya ide untuk mencari literasi di YouTube, sehingga mereka itu tertarik dengan alur cerita yang ada di YouTube. Kemudian untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya kelas 5 atau 6, saya bisa meminta mereka untuk mencari artikel di internet yang mudah mereka jumpai. Kemudian mungkin dari aplikasi sosmed yang bisa saya terapkan. Sekali itu Bu, saya sependapat dengan Ibu. Saya yakin sekali bila itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Apalagi murid-murid kita sekarang ini memang di era milenial ini zaman digital ya Bu. Jadi mereka memang lebih tertarik melihat dari sosial media dan teman-teman YouTube seperti itu. Itu sudah bagus lah ya, menurut saya. Kemudian ini kan belum rencana nih Bu ya. Saya belum melakukan sih, mudah-mudahan apa yang direncanakan itu berhasil. Nah, sekarang kira-kira saya tanya lagi Bu Intan, kapan Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan yang tadi saya sebutkan itu kalau bisa secepatnya, paling tidak minggu depan. Karena saya juga harus mempersiapkan diri saya Bu ya, apalagi perangkat untuk berkegiatan literasi itu harus siap saya laksanakan. Itu saya memerlukan rekan sejawat yang bisa memantau atau melihat, memberi komentar terhadap kegiatan yang saya lakukan, apakah masih ada yang kurang atau yang perlu diperbaiki ke depannya. Sekali. Kemudian kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana itu bagaimana? Komitmen saya yang pasti berusaha pada mana ya Bu. Saya komitmen untuk membuat kegiatan literasi ini mengasihkan bagi mereka dengan sumber bacaan, untuk mengeksplorasi cerita juga sesuai minat mereka dan sesuai dengan kurikulum kita, yaitu Merdeka Belajar. Bagus sekali Bu Intan, saya sangat mendukung dan support tentu saja ya program ini ke depan. Kemudian mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian
setelah percakapan kita Ibu, kira-kira saya tahu nih perasaan Bu Intan sekarang gimana? Alhamdulillah Bu, rasanya lega sekali, plong bisa menemukan solusi yang tadi kita bicarakan Bu. Padahal sebelumnya tadi tak pernah terpikirkan oleh saya Bu. Gitu ya. Baik. Terima kasih ya Bu. Kemudian saya rasa kita sudah selesai Bu. Saya juga harus menyelesaikan tugas saya yang lain. Sukses ya Bu Intan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih. Baik Ibu, tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coach tadi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya sudah mendapatkan beberapa catatan ya Bu ya terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Namun sebelum saya sampaikan catatan saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Bu Cinta. Oke, pertanyaan pertama Ibu, selama proses coaching tadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dan terkait indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu peroleh selama proses coaching tadi? Baik Bu Cinta, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Cinta. Kemudian yang saya sudah lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip seorang coach yang baik. Yang mana coach yang baik itu harus berperan aktif, kemudian membangun kemitraan yang setara dengan coachee dan membangun proses kreatif seperti itu. Dan saya sudah menjalankan kompetensi sebagai coach, di mana saya juga sudah presence atau kehadiran penuh, kemudian dan saya juga berusaha mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang sesuai dengan teknik rasa seperti itu. Kemudian saya juga tadi berupaya di alur percakapan saya dengan coach itu untuk tidak keluar dari alur Tirta seperti itu Bu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Di catatan saya ini Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kemitraan tadi. Jadi tidak sama sekali terlihat menggurui selama Ibu melakukan proses coaching tadi. Kemudian proses kreatif Ibu juga berhasil membuat si coachee memunculkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahannya, kerisauannya ya Bu ya. Dan memaksimalkan potensi sudah berhasil karena masalah yang sudah terpecahkan. Begitu Bu catatan saya, berarti sama ya Bu ya. Alhamdulillah secara umum gambaran dari proses coaching Ibu tadi berjalan dengan lancar dan sangat baik, luar biasa. Dan ini pertanyaan terakhir Ibu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi? Nah, tentu saja saya perlu meningkatkan kemampuan saya sebagai coach seperti itu, Bu. Entah nanti saya berbagi praktik baik, mengikuti webinar seperti itu, Bu, supaya saya lebih baik lagi ketika saya menjadi coach dan saya menjalani coaching dengan lebih baik lagi seperti itu. Dan saya berharap ke depannya nanti proses coaching saya dengan coach saya akan dapat berjalan secara maksimal seperti itu, Bu. Oke, berarti dengan seringnya latihan ya Bu ya, dengan sering melakukan proses coaching, jadi akan menjadi lebih baik lagi proses coachingnya, begitu ya Bu Iya, Bu, ya? saya pun akan coaching juga nanti ke murid saya di kelas pada saat proses pembelajaran. Karena ternyata memang alur Tirta pada coaching ini sangat-sangat sekali menggali potensi siswa seperti itu, Bu. Sehingga siswa saya nanti akan mempunyai ide dan solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Dan itu juga buat bekal nanti ketika mereka lulus dari sekolah kita. Seperti itu, Bu Cinta. Bagus ya Bu ya, sungguh luar biasa. Semoga proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu agar proses coaching yang Ibu lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Dan sesuai dengan harapan yang diharapkan dengan paradigma coach ya Bu ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta gitu ya Bu ya. Jadi alurnya tetap dilaksanakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa bertambah bagus lagi untuk Ibu ke depannya.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu kasih, Sinta. Bu.